Halo semuanya, di sini aku mau menjelaskan tentang cara merefleksikan terhadap sumbu X dengan menggunakan GeoGebra. Pilih aljabar, lalu masukkan titik A sama dengan kurung min 3,5. Lalu masukkan titik B sama dengan 6,7. Lalu C sama dengan 8,3. Lalu refleksi terhadap sumbu X. Setelah itu, pilih peralatan dan pilih poligon dan pencet titik A lalu ke titik B, dari titik B ke C, dari C ke A. Setiap itu kita pilih refleksi objek. Objek ya pada garis dan pencet titik A, lalu refleksi titik B, lalu titik B, dan refleksi titik C. Lalu kita pilih poligon untuk hubungan poligon hubungan A aksen ke B aksen lalu ke C aksen. Nah, sudah. Jadi ini dia hasil refleksi terhadap sumbu X. Kita beri warna lain untuk membedakannya. Nah, halo semuanya. Jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana cara melakukan mari berlatih yang kedua di GeoGebra tersebut. Untuk mari berlatih yang kedua adalah di mana kita akan menentukan bayangan dari titik-titik di bawah ini jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Pertama, kita akan memasukkan titik-titik ABC-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah titik A, yaitu min 3,5. Sudah kita masukkan, lanjut kita akan ke titik B. Titik B, lanjut kita akan memasukkannya yaitu 6,7. Sudah kita masukkan untuk titik B, lanjut kita akan memasukkan titik C yaitu 8,5.
3. Nah, di sini untuk titik-titik tersebut sudah dimasukkan di dalam grafik GeoGebra. Sekarang kita akan sambungkan titik-titik yang sudah ada dengan menggunakan poligon agar lebih gampang. Jadi kita akan menyambungkan titik A kepada titik B, titik B kepada titik C, dan titik C kepada titik A. Dan di sini di grafik tersebut kita sudah mendapatkan sebuah segitiga. Tahap selanjutnya kita akan merefleksikan segitiga tersebut terhadap sumbu Y. Dengan ini kita akan menggunakan transform. Yang kita gunakan adalah refleksi objek pada garis. Kita akan klik icon tersebut dan kita akan pencet pada titik A. Setelah itu kita akan titik terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita udah dapet titik A-nya. Lanjut kita akan ke titik B. Setelah itu kita akan klik kepada terhadap sumbu Y. Nah, dan terakhir adalah titik C. Dan kita klik terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita sudah dapat seluruh titiknya, di mana sekarang kita akan menyambungkan untuk titik-titik yang sudah direfleksikan terhadap sumbu Y tersebut. Di sini kita akan menggunakan poligon agar memudahkan untuk menyambungkan titik-titik tersebut. Kita tekan sambungkan dari titik A ke titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Dan di sini kita dapat mengetahui bagaimana grafik dari tiga titik tersebut jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Ini dia soal dan pembahasan secara manual. Mari kita tentukan dengan menggunakan GeoGebra. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan cara mengerjakan refleksi terhadap sumbu Y. Pertama kita pilih aljabar. Lalu kita masukkan titik A sama dengan dalam kurung minus 3,5. Lalu kita masukkan titik B nya sama dengan dalam kurung 6,7. Lalu kita masukkan titik C nya sama dengan dalam kurung 8,3. Sekarang kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, setelah itu kita pilih peralatan. Lalu kita pilih luas garis di antara dua. Jadi kita hubungkan dari titik A ke B, titik B ke titik C, titik C ke titik A. Setelah itu kita refleksikan objek pada garis. Kita pilih titik A, refleksi terhadap sumbu Y. Lalu kita refleksikan titik B terhadap sumbu Y. Lalu kita refleksikan lagi titik C terhadap sumbu Y. Setelah itu kita pilih lagi luas garis antara dua, kita hubungkan dari A aksen ke B aksen, dari B aksen ke C aksen, dari C aksen ke A aksen. Nah, ini dia hasil dari refleksi terhadap sumbu Y. Ini dia soal dan pembahasan mari berlatih 4 secara manual. Mari kita gunakan GeoGebra untuk menyelesaikannya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang cara menggunakan GeoGebra untuk merefleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pertama kita pilih aljabar. Lalu kita masukkan titik A sama dengan dalam kurung min 3,5. Lalu masukkan titik B sama dengan dalam kurung 6,7. Lalu kita masukkan titik C nya sama dengan dalam kurung 8,3. Setelah itu kita pilih refleksinya Y sama dengan min X.
kita pilih yang peralatan. Setelah itu kita pilih ruas garis di antara dua, kita hubungkan dari titik A ke titik B ke titik C, lalu titik C ke titik A. Setelah itu kita refleksikan. Kita pilih transform yang refleksi objek pada garis titik A dengan A aksen, terus kita refleksikan titik B jadi B aksen, kita refleksikan titik C jadi C aksen. Setelah itu kita pilih lagi yang ruas garis di antara dua. Kita hubungkan dari A aksen ke B aksen ke C aksen ke A aksen. Nah, ini dia hasil dari menggunakan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dengan menggunakan GeoGebra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya akan membuat contoh soal. Soal pertama ada A, yang A itu sama dengan min 3,5. Lalu yang B sama dengan 6,7. Lalu yang C sama dengan 8,3. Setelah itu kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan min 2. Setelah sudah kita refleksikan terhadap X sama dengan min 2, di sini sudah ada titik-titiknya. Langkah berikutnya kita beri angka-angka. Di sini ada min 3,5 yang A, yang B ada 6,7, yang C sama dengan 8,3. Setelah kita sudah beri angka, di sini kita tarik garisnya masing-masing, yaitu kita klik yang toss, lalu kita cari yang poligon. Kita tarik garisnya, kita klik yang A ke B, yang ke B ke C, yang C ke A. Setelah sudah jadi segitiga, kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan min 2. Seperti ini. Kita klik lagi yang toss, lalu kita cari yang transform. Sudah menemukan transform, lalu kita klik yang reflect about line. Setelah itu kita klik A sama dengan min 2. Yang B juga begitu. Setelah sudah ada titik-titiknya, sama seperti tadi, kita tarik garisnya masing-masing. Kita cari yang poligon. Kita klik yang A aksen ke B aksen, yang B aksen ke C aksen, lalu C aksen ke A aksen. Sesudah direfleksikan, agar lebih mudah untuk membedakan yang mana titik A dan A aksen, kita beri warna yang berbeda seperti ini. Agar kita lebih mudah untuk membedakan yang mana titik A dan A aksen, kita beri warna yang berbeda. Kita klik yang titik A aksen, lalu kita klik yang di sebelah kiri ini, kita beri warna yang berbeda. Begitu juga yang B.
lalu yang C. Oke, ini hasil dari yang sudah direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan min 2. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya sudah ada contoh soal A sama dengan min 3,5. Lalu yang B sama dengan 6,7. Lalu yang C 8,3. Setelah itu kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min 1. Oke, di sini sudah ada titik-titiknya. Kayak serdar. Enggak gitu sayang, gini aja. Oh iya bener. Ulang, nanti di-cut aja. Di sini sudah ada titik-titiknya, lalu kita beri nama lalu kita beri angka. Ulang. Di sini sudah ada titik. Di sini sudah ada titiknya, lalu kita beri angka-angkanya. Seperti ini contohnya. Kita klik yang titik 3. Kita klik yang setting, lalu kita klik yang ini. Begitu juga yang B dan C. Setelah sudah ada angka-angkanya, kita tarik garisnya seperti ini. Contohnya kita klik yang tools, lalu kita cari yang polygon. Kita klik yang polygon, lalu kita klik yang A ke B, lalu yang B ke C, yang C ke A. Setelah sudah jadi segitiganya, lalu kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min 2. Caranya yaitu kita klik lagi toolsnya, lalu kita cari yang transform. Ketika sudah temu yang transform, lalu kita klik yang reflect about line. Setelah itu kita refleksikan titik A nya terhadap Y sama dengan min 1. Klik. Oke, setelah sudah kita beri angkanya, lalu kita tarik garisnya seperti tadi. Kita klik yang tools, lalu kita cari yang polygon. Lalu kita klik A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, C aksen ke A aksen. Setelah sudah kita beri garis, kita tarik garisnya. Di sini saya akan membedakan warnanya supaya kita bisa membedakan mana yang titik A dan A aksen. Di sini kita klik titiknya, lalu kita beri warna yang berbeda. Oke, jadi di sini hasil yang sudah direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
saya akan menjelaskan cara merefleksikan suatu titik pada titik yang lain. Di sini saya memiliki 3 buah titik yang dimana ketiga titik tersebut akan membentuk sebuah bangun segitiga. Di sini titik A sama dengan dalam kurung min 3,5. Lalu titik B sama dengan 6,7. Dan titik C sama dengan dalam kurung 8,3. Oke. Lalu direfleksikan oleh titik P, yaitu P sama dengan dalam kurung 2,-3. Titik P-nya kita ubah menjadi warna kuning ya guys ya, biar tidak sama dengan yang lain. Lalu kita klik peralatan, pilih opsi more, cari poligon dan klik opsi poligon. Lalu klik di titik A, B, C, lalu kembali lagi ke titik A. Oke, lalu blok bangun segitiga ini. Lalu cari transform dan pilih opsi refleksi objek pada titik. Lalu kita klik pada titik P ya. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita blok lagi, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Maka ini adalah hasilnya, dimana A aksen sama dengan 7,11, B aksen sama dengan min 2,-13, dan C aksen sama dengan min 4,-9. Sekian dan terima kasih.